Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Sungguh dahsyat ya, luar biasa. Kita bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan kasih sukacita. Hari ini kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kita tersyukur dan menyembah Tuhan. Amin, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku, katakan yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita yang merasakan kebaikan Tuhan nyanyi dengan sungguh. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sekali lagi selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Kita bisa menaikkan pujian syukur, kita bisa menaikkan kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini kita akan mengawali ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sampai hari ini Tuhan,
kami boleh Tuhan memiliki waktu Tuhan untuk kami tetap beribadah, bersyukur, menyembah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ajarkan kami Tuhan untuk memberikan pujian yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji Tuhan dengan sungguh, ada kekuatan daripada-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki beban berat Tuhan memberikan jalan keluar. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami semua. Kami percaya Tuhan Allah yang hidup. Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersuka cita karena kita memiliki sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan menyanyikan satu pujian ini. Ada satu sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh bertepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan kita, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu kita susah, waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hati kita semua. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hati kita. Hati yang susah, Tuhan yang berikan kehiburan, kesenangan. Saat ini firman Tuhan juga yang memberikan kekuatan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, asal kita percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong kita. Mari kita mau menyambut firman Tuhan hari ini. Kita akan angkat pujian bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil.
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, kita naikkan dengan sungguh-sungguh dengan iman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan, ku aman saat Kau menjaga. Ku aman saat Kau menjaga. Katakan, ku kuat. Ku kuat saat Kau menopang hidupku Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang sanggup memulihkan kita, Tuhan yang sanggup memberikan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Ibu Indri. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali pagi ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong menerjemahkan firman Tuhan lebih dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menerima pemahaman yang baik, jelas, dan benar, dan mampukan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Firman Tuhan hari ini di 2 Timotius 1 ayat 12 berkata demikian. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Tema kita hari ini adalah tahu Tuhan, tahu diri, tahu malu. Dalam teks ini ditegaskan bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang begitu militan yang luar biasa. Militan, kerja keras, bertanggung jawab, fokus pada tujuan. Dan tujuan satu-satunya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sebab itu kita melihat dalam kehidupan Rasul Paulus, walaupun di dalam kehidupan pelayanannya, bahkan kehidupan pribadinya, mengalami berbagai macam tantangan dalam hidup, dimasukkan dalam penjara, juga mengalami penderitaan-penderitaan, itu tidak membuat Paulus surut dari pelayanan dan meninggalkan Tuhan, tetapi justru membuat Paulus semakin berakar kuat,
semakin dalam, semakin luas, semakin lebar, dan semakin tegas di dalam mengikut Tuhan. Walaupun 1001 macam rintangan harus Paulus hadapi. Mengapa demikian? Yang pertama, karena Paulus tahu Tuhan. Tahu Tuhan adalah dia sungguh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus tahu kepada siapa aku percaya, yaitu Yesus Kristus Allah yang hidup, yang sudah bangkit dan menang. Itulah Tuhan yang Paulus percaya dengan sekuat tenaga, jiwa, dan raga. Paulus tidak ragu dalam ikut Tuhan. Dia tahu pada siapa aku percaya. Paulus tidak goyah kepercayaannya, tidak goyah keyakinannya, walaupun bertubi masalah menghantam, menghajar di dalam kehidupan Paulus. Mengapa? Karena Paulus yakin akan firman Tuhan. Paulus yakin siapa yang dia percaya, yaitu Yesus Kristus Allah yang hidup. Dan Paulus tahu bahwa kendati dia ada dalam penjara, ada dalam mara bahaya, Paulus aman. Yakin ketika Tuhan menjaga, dia mengalami keamanan, ketenangan. Walaupun 1001 macam masalah tekanan menghadang Paulus, tetapi Paulus aku kuat karena Tuhan yang menopang. Karena hidup Paulus hanya ditentukan oleh kuasa Tuhan. Karena bagi Paulus tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena bagi Paulus Allahnya adalah Allah yang dahsyat. Mujizat disediakan. Lalu Paulus dimasukkan dalam penjara yang begitu kuat. Tetapi Paulus mengalami mujizat. Bagi dilepaskan dari rantai, dilepaskan dari penjara. Tuhan yang membuat keajaiban. Paulus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu membuat Paulus kuat. Paulus punya sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dirinya di waktu susah, di waktu sendirian. Yesus selalu menemani dirinya. Itu Yesus, nama yang ajaib, yang menghibur, yang menguatkan Paulus. Itu Paulus begitu kuat, begitu luar biasa, begitu militan. Karena Paulus tahu kepada siapa aku percaya, itu Yesus yang bangkit, yang hidup. Doa sekalian, dalam hidup kita bisa jadi kita pun mengalami banyak rintangan. Kadang kita mengalami masalah sendirian, kita merasa kesepian, merasa tidak berdaya. Serasa kita dimasuk dalam penjara, mungkin bukan penjara lewat dinding-dinding penjara, tetapi penjara penderitaan, penjara kesulitan, kehilangan pengharapan, merasa sendirian, ditinggalkan, dikhianati, kehilangan terkasih, kehilangan sedemikian rupa. Kadang mungkin merasa sendirian, tetapi ingat, kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, ada satu sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Maka kita pun harus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Tahu Tuhan, mengenal Tuhan, maka kita akan kuat. Tahu Tuhan, maka kita sungguh memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Tidak pernah kita mengalami kekalahan dalam hidup ini. Walaupun 1001 macam rintangan, namun kita kuat, kita menang. Karena kita tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu, aku mengenal Tuhan dengan baik. Itulah dasar yang utama. Aku tahu Tuhan, aku mengenal Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih saya menjadi orang-orang dalam kelompok pemenang di dalam Kristus. Karena Paulus mengalami kemenangan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Paulus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia yakin Yesus adalah Juru Selamat satu-satunya yang menguatkan, yang menolong dia. Nah, oleh sebab itu yang kedua, selain tahu Tuhan, yang kedua adalah Paulus tahu diri. Dia tahu adalah dia orang berdosa diselamatkan. Sebab itu dia tahu diri karena sudah diselamatkan. Dia menjaga kesaksian hidupnya, menjaga sungguh-sungguh supaya nama Tuhan dimuliakan. Dia terus betul-betul melaksanakan kesaksian hidupnya, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Tahu Tuhan, maka tahu diri. Bahwa ada orang yang berdosa yang sudah diselamatkan. Karena tahu Tuhan,
maka tahu diri dan tahu berterima kasih. Sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan, maka Paulus memberikan hidupnya yang terbaik bagi Tuhan. Jiwanya, raganya, pelayanannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia tidak takut mati, dia tidak takut dipenjarakan, dia tidak takut malu. Tetapi yang dia tahu adalah fokus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang ketiga, tadi tahu Tuhan, tahu diri. Yang ketiga, tahu malu. Kalau sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tahu diri menjaga kesaksian hidup sebagai orang yang diselamatkan, maka kita juga harus tahu malu. Artinya adalah malu untuk berbuat salah, malu untuk berbuat dosa. Dan Paulus saat ini dia tidak malu di penjara karena dia tahu dia tidak membuat kesalahan. Dia di penjara karena melayani Tuhan, bukan mencuri, bukan merampok. Dia tahu malu. Sebab itu dia tidak mau mempermalukan Tuhan. Dia tahu malu. Dia malu berbuat salah. Dia malu kalau mengkhianati Tuhan. Dia malu kalau berbuat dosa. Sebab itu dia sungguh menjaga hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Dia dipenjara karena melayani Tuhan, bukan melakukan kejahatan. Nah, sebab itu mari kita sebagai orang-orang yang beriman, umat pilihan Tuhan, umat yang percaya, mari kita punya dasar yang kuat bahwa kita tahu Tuhan. Kalau tahu Tuhan maka kita akan tahu diri. Kalau tahu diri maka kita tahu malu, maka menjaga kesaksian hidup kita. Apapun yang kita hadapi kita tidak takut. Kita tidak malu di penjara oleh karena melayani Tuhan. Kita juga tahu diri menjaga kesaksian hidup setia melayani Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mungkin ada kalian dalam hidup ini sebagai orang sudah mengenal Tuhan. Kita pun mengalami masa-masa seperti Paulus, masa-masa kesulitan. Kadang di penjara, mengalami kesendirian. Tetapi justru ketika mengalami kesulitan hidup, justru kesempatan Paulus mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Sehingga Paulus dia tidak depresi oleh karena tantangan. Demikian juga dalam hidup kita ini sebagai orang percaya. Kadang kita mengalami tekanan hidup, mengalami musibah, mengalami masalah. Mungkin saat ini yang gempa di mana kita mulai sebagai korban gempa. Ada kehilangan. Bukan saja kehilangan harta benda, tapi kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi satu hal, kita punya sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Waktu susah, waktu sendirian, Tuhan datang menemani kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Sebab itu, kalau kita sungguh mengenal Tuhan, di masa-masa sulit pun kita yakin, kita tahu ada mujizat. Kita kuat karena Tuhan yang menopang. Kita aman karena Tuhan yang menjaga. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan mujizatnya selalu disediakan bagi kita, orang-orang yang setia di dalam mengikut Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan. Sebab itu mari kita melihat dalam kehidupan kita. Yang pertama, apakah kita sudah tahu Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita bisa berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalau kita sudah tahu Tuhan, maka kita akan tahu diri, tahu mengucap syukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Baik hidup kita, pelayanan kita, persembahan kita untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, kita tahu malu. Malu berbuat jahat, malu berbuat dosa, malu berbuat salah. Dan kita sekuat mungkin menjaga kesaksian hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Intinya, dasarnya adalah kita mengenal Tuhan. Seperti Rasul Paulus, dia sungguh mengenal Tuhan. Aku tahu pada siapa aku percaya. Maka menghadapi gelombang kehidupan, tantangan hidup, Paulus tetap tegak berdiri karena dia yakin Tuhan yang menolong. Sebab itu Paulus selalu setia dan semangat di dalam melayani Tuhan.
Paulus adalah orang yang tahu Tuhan, mengenal Tuhan, tahu diri dan tahu malu. Maka mari kita juga sebagai umat Tuhan, kita sungguh tahu Tuhan, mengenal Tuhan, tahu diri dan tahu malu, dan yakin Tuhan pasti setia menolong kita, mendampingi kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia adalah sobat yang setia, yang siap memberikan mujizat dan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, seperti yang Rasul Paulus alami. Amin. Tuh, mari kita selalu hidup mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan ingat, tahu Tuhan, tahu diri, tahu malu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah diteguhkan firman Tuhan, mari kita berdoa syafaat, mendoakan bangsa negara kita, dan juga memberikan yang terbaik untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terbaik untuk pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur teguhkan oleh firman Tuhan. Biarlah kami jadi orang-orang yang mengenal Tuhan, tahu Tuhan, tahu diri dan tahu malu, sehingga hidup kami mengalami warna-warni di dalam Tuhan. Kami secara khusus juga menyerahkan untuk setiap persembahan yang kami berikan. Tuhan memberkati setiap persembahan ini untuk mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dia menyerahkan negara kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan untuk boleh menolong bangsa ini keluar dari berbagai macam tantangan, baik gempa bumi maupun berbagai macam sakit penyakit, terutama dalam mengatasi COVID. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat menopang dan menolong pemimpin negara kami, sehingga dapat membawa bangsa ini keluar dari hal yang tidak baik dan masuk dalam damai sejahtera, mengalami sejahtera dalam semua aspek kehidupan. Kami menyerahkan Bapak Presiden, jaga lindungi dari segala yang jahat. Terima kasih Bapak dalam surga. Syukur menyerahkan bangsa negara kami dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak juga seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari. Tuhan memberkati, menjamah, melawat dalam setiap kondisi masing-masing yang mengalami kesulitan hidup. Biar tangan Tuhan yang kuat menopang, menolong, sehingga akhirnya semuanya baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Umat Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, sukacita, penghiburan menyertai umat sekalian dalam menghadapi tantangan hidup, sehingga keluar sebagai pemenang dalam Kristus sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.